Bacaan liturgi, Selasa 22 November 2022. Bacaan pertama, Wahyu 14, 14-20. Mazmur tanggapan, Mazmur 96, 10, 11-12, 13. Bait pengantar Injil, Wahyu 2, 10c. Bacaan Injil, Lukas 21, 5-11. Renungan Injil. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama, tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bait pengantar Injil, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bacaan Injil, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ?
akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, runtuhnya keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kekuasaan politik dan institusi agama sering saling memanfaatkan demi kepentingan masing-masing. Ini juga terjadi di Yerusalem pada masa itu, yaitu lobi antara Raja Herodes dan tokoh agama Yahudi. Salah satu monumen keberhasilan, menurut kesepakatan saat itu, adalah kemegahan Bait Suci Herodes. Herodes adalah raja boneka Romawi. Bait Suci itu adalah simbol permainan politik kekuasaan antara Romawi dan Yahudi. Alih-alih menyejahterakan rakyatnya, para pemuka agama yang bekerja di sana justru mengeksploitasi mereka. Oleh karena itulah, Yesus menubuatkan bahwa kehancuran bait itu sudah sangat dekat. Ini juga simbol kehancuran kekuasaan politik Yahudi Romawi kala itu. Ini membuktikan bahwa Allah membenci ketidakadilan, sekalipun itu dilakukan orang atas nama Tuhan. Sejatinya, berita tentang kehancuran bait ini bersamaan dengan pengharapan baru. Penghakiman dinyatakan terhadap penguasa zalim yang menindas orang-orang lemah. Di satu sisi, ini memang sangat mengerikan. Namun, penghakiman ini justru wujud pembelaan Allah kepada korban ketidakadilan karena namanya. Sekalipun ketidakadilan merajalela, nantinya sang keadilan akan menghakimi kefasikan. Allah merindukan keadilan terjadi di bumi ini. Ia ingin agar umatnya turut mewujudkannya. Namun, jika umatnya justru bagian dari ketidakadilan, ia akan bertambah murka dan menjatuhkan penghakiman. Dengan demikian, penghakiman adalah fajar pengharapan akan keadilan. Sebagai umat Allah, apakah kehadiran kita sudah menyuarakan keadilan? Atau jangan-jangan kita adalah bagian dari ketidakadilan itu? Lantas, bagaimana dengan gereja sekarang? Apakah kita sudah menyuarakan dan memperjuangkan keadilan terwujud di bumi ini? Atau justru sebaliknya, jika ya, maukah kita sebagai umat Allah bertobat dan menyerukan agar keadilan nyata di dunia dan berjuang mewujudkan keadilan itu? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga
kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.